Salam Horas, apa kabar saudaraku? Sehat selalu ya. Salam jumpa kembali di renungan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita terlebih dahulu memberikan waktu dan pikiran kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita ke depan. Baik saudaraku, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di hari Senin ini, sebagaimana yang tertulis dalam Almanak AKBP, tertulis dalam kitab Wahyu 22, ayat 1 dan ayat 2, akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini adalah penglihatan kepada Yohanes pada waktu itu yang menjelaskan tentang sungai air kehidupan yang jernih seperti kristal. Jadi tidak ada pencemaran lingkungan, tidak ada pencemaran sungai. Pokoknya jernih seperti kristal yang mengalir dari tahta Allah dan dari anak domba Allah. Saya teringat saudaraku, ketika kami dulu ke Sigotom, itu di Pangaribuan sana, kami naik ke hutan, masuk ke hutan. Di situ ada sungai mengalir air di atas ya, di pegunungan lah dikatakan, itu bisa dikatakan. Di situ ada banyak pohon-pohonan yang sangat rindang sekali dan yang sangat lebat sekali. Di situ di Sigotom itu ada sungai di situ dan airnya jernih sekali dan bisa diminum dan memang airnya sangat segar sekali. Demikianlah gambaran yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes pada itu. Ada sungai yang sangat jernih seperti kristal. Berarti kita tidak bisa lagi membayangkan bagaimana jernihnya air itu. Nah, itu mengalir di tahta Allah dan anak domba, dan itu melambangkan hidup kekal dan berkat spiritual yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap umat Allah yang diselamatkan. Nah, jadi ini menggambarkan kehidupan yang kekal. Lalu kemudian ada lagi penglihatan kepada dia, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali setahun dengan daun-daunnya yang menyembuhkan bangsa-bangsa. 12 kali setahun. Berarti terus menerus. Ya, ini juga saya teringat pengalaman saya waktu kami melayani di Tiga Ras. Kami di sana menanam tomat. Ya, tomat, karena biasanya tomat itu kan hanya sampai 3 bulan kemudian dia mati, ditanam lagi yang baru. Tetapi ini sangat luar biasa, dan itu pengakuan jemaat di Tiga Ras yang kami layani. Itu tomat yang kami tanam di sana 1 tahun terus berbuah setiap hari, ya, terus berbuah sehingga dia menghasilkan sangat luar biasa. Makanya jemaat di sana dulu waktu di Tiga Ras terheran-heran, kok bisa seperti itu Pak Pendeta? Kenapa tomat Pak Pendeta bisa berbuah sampai setahun? Gak mati-mati dia. Tapi itulah, ya, itulah berkat Tuhan. Nah, di sini digambarkan bagaimana pohon-pohon itu tadi dan daun-daunnya itu menghasilkan buah 12 kali tiap-tiap bulan tadi dikatakan di sini. Dan ini adalah juga daun-daun itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Pohon kehidupan itu melambangkan hidup kekal yang diberikan Tuhan Allah kepada semua orang yang tinggal di kota itu, yakni hidup surgawi. Dan di sini daun-daun yang menyembuhkan itu menggambarkan bahwa dalam tubuh baru kita nanti di surga adalah
hidup yang selalu tetap bergantung pada Tuhan untuk kesehatan dan kehidupan kita. Itu adalah menggambarkan bagaimana nanti kondisi kita di sana. Sebagaimana kita tahu bahwa daun itu memiliki berbagai makna dalam konteks kesehatan tubuh, baik secara langsung melalui manfaatnya sebagai makanan atau obat-obatan, maupun secara tidak langsung, yaitu melalui manfaat melihat dedaunan hijau untuk relaksasi dan peningkatan mental. Makanya saudaraku, dari awal renungan kita, setelah renungan ini membuat video, kami selalu berusaha latar belakangnya ada pohon-pohon, ada rumput hijau, karena itu adalah menyegarkan jiwa kita. Jadi ini adalah untuk menyemangati kita, hati kita disegarkan. Nah, demikianlah gambaran yang diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes. Daun-daun itu katanya menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, itu apa yang mau dikatakan? Selalu bergantung kepada Tuhan, selalu bergantung kepada Tuhan dan untuk kesehatan dan kehidupan. Nah, itulah kehidupan kita. Kita tidak terlepas dari kuasa Tuhan yang menyertai, yang selalu tetap memberikan kepada kita kehidupan, kesehatan, kesejahteraan, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, datanglah kepada Allah Bapa dalam Yesus Kristus, karena nanti kehidupan kita di sana itu tadi sungai-sungai yang sangat jernih seperti kristal, begitu indahnya, tidak seperti sungai-sungai yang kita temukan di sekitar kita, yang ada dimanapun sungai-sungai udah tercemar, airnya kuning, nggak ada lagi yang jernih. Tapi di sini itu jernih, seperti kristal. Itu sangat luar biasa. Itu menandakan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kalau kita menemukan air sungai yang jernih, kan tentu hati kita disegarkan. Juga daun-daun yang hijau, hati kita juga sama seperti ini. Daun yang hijau ini membuat kita bersukacita. Kita fresh, segar, segar, mendengarkan firman Tuhan, kemudian melihat dedaunan di sini begitu segarnya. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan selalu tetap memberikan kesegaran kepada kita. Amin. Jadi jangan lupa kesegaran rohani, kesegaran pikiran, kesegaran fisik, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kehidupan kami nanti di sorga. Ada sungai yang sangat jernih sekali seperti kristal, telah menggambarkan kehidupan kekal, dan juga pohon-pohon yang menghasilkan buah dan daun-daunnya memberi kesembuhan. Itu adalah simbol, lambang bahwa kami harus selalu tak bergantung kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kiranya Engkau menguatkan kami supaya kami tetap setia dalam iman kami, sehingga kami nanti ikut menikmati air sungai yang jernih seperti kristal, dan juga daun-daun yang menyembuhkan, dan pohon-pohon yang menghasilkan buah yang begitu indah. Tuhan berkati kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, beraktivitas, bekerja, beraktivitas, sekolah, sedang mencari pekerjaan, kuliah atau apapun. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka juga menikmati berkat yang berlimpah. Tuhan, kami tidak jemu-jemu berdoa untuk jemaat yang sakit, memberi kesembuhan, yang berkebutuhan khusus. Tuhan berikan kekuatan. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini. Sempurnakanlah ini dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita pada hari ini. Selalu tak bersyukur kepada Tuhan, syukuri hari ini, esok akan lebih baik lagi, dan selalu tetap setia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa peduli dan memberikan kesegaran kepada kita, jasmani, rohani, pikiran, dan seluruh kehidupan kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Salam Horas.